got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Dengan ini kami membuat video ini dalam rangka ingin menyelesaikan mata kuliah metodologi penelitian dengan judul penelitian kami yaitu efektivitas penggunaan fitur Stitch sebagai media dakwah berbasis tafsir Al-Quran. Dalam kelompok ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Firda Sucianti, dan pemateri kedua ada Fatimah, dan pemateri ketiga ada Ananta Fitri. Saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Dr. Abdul Muiz Amir. Berkat beliau kami berhasil menyelesaikan tugas ini dengan baik. Kepada beliau kami berterima kasih, dan kepada penonton selamat menikmati. Judul penelitian kami yaitu efektivitas penggunaan fitur Stitch sebagai media dakwah berbasis tafsir Al-Quran, di mana dalam penelitian kami ada 10 jalur yang kami lewati. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, literatur review, kerangka konseptual, kerangka berpikir penelitian, metode penelitian, serta referensi. Dimulai dari jalur pendahuluan, di mana pendahuluan kami yaitu dalam era digital yang terus berkembang, peran media sosial menjadi semakin signifikan dalam menyampaikan pesan-pesan keislaman kepada khalayak luas. Salah satu platform yang paling populer yaitu TikTok menawarkan fitur Stitch sebagai sarana interaktif untuk berbagi konten. Penelitian ini berfokus pada pengeksplorasian efektivitas penggunaan fitur Stitch di TikTok sebagai media dakwah berbasis tafsir Al-Quran. Dengan memanfaatkan fitur Stitch, para pengguna TikTok dapat secara kreatif menyatukan dan merespon konten yang telah ada, membentuk narasi yang lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mendalamkan pemahaman terhadap dampak penggunaan fitur Stitch sebagai alat dakwah, khususnya dalam konteks tafsir Al-Quran melalui pendekatan konten analisis. Penelitian ini juga disampaikan untuk menggali persepsi dan reaksi audiens terhadap pendekatan inovatif ini. Adapun rumusan masalah yang kami gunakan ada 3 poin. Poin pertama, sejauh mana efektivitas penggunaan fitur Stitch TikTok sebagai media dakwah berbasis tafsir Al-Quran dalam mencapai audiens yang lebih luas. Kemudian, rumusan masalah yang kedua, apa saja ayat yang digunakan sebagai media untuk menafsirkan dalam konten tersebut. Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana interaksi antara pengguna fitur Stitch dengan konten dakwah tafsir Al-Quran di TikTok. Kemudian tujuan penelitian kami ada 3 poin. Yang pertama, menganalisis efektivitas penggunaan fitur Stitch di TikTok sebagai media dakwah berbasis tafsir Al-Quran dalam mencapai audiens yang lebih luas. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi apa saja ayat yang digunakan sebagai media untuk menafsirkan dalam konten tersebut. Dan tujuan penelitian yang terakhir yaitu mengeksplorasi interaksi antara pengguna fitur Stitch dengan konten dakwah tafsir Al-Quran di TikTok dengan fokus pada dampak interaktivitas terhadap pemahaman keislaman. Kemudian manfaat penelitian kami juga ada 3 poin. Yang pertama, kontribusi akademis. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur akademis mengenai penggunaan media sosial, khususnya TikTok sebagai platform dakwah berbasis tafsir Al-Quran. Dan yang kedua, pemahaman efektivitas media sosial, memberikan wawasan lebih dalam tentang sejauh mana media sosial melalui fitur Stitch di TikTok dapat menjadi alat efektif dalam menyebarkan pesan dakwah kepada khalayak yang lebih luas. Dan poin yang terakhir ada pemahaman atau pedoman praktis untuk memahami ayat yang saat ini masih memiliki kekeliruan terhadap penafsiran. Materi selanjutnya tentang literatur review. Di sini ada 3 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama, ada Rizka Amelia. Dalam pembahasannya yaitu mengenai pesan dakwah Husain Basyaiban dalam konten TikTok. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada dakwah melalui aplikasi TikTok. Terus yang kedua ada Yoseana Duli Des5. Dalam pembahasan pemanfaatan Instagram sebagai media dakwah bagi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Kemudian yang selanjutnya ada
peningkatan keterlibatan dan loyalitas dengan pembahasan Facebook sebagai media dakwah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada penggunaan media sosial sebagai media untuk berdakwah. Selanjutnya, pada kerangka konseptual terbagi atas 3 dalam menganalisis seberapa efektif konten tersebut dengan menggunakan fitur stage. Kemudian selanjutnya, ayat apa saja yang digunakan sebagai tafsiran dalam konten tersebut. Terus kemudian selanjutnya bagaimana respon penonton terhadap konten tersebut. So, berdasarkan kerangka di atas dapat dijelaskan bahwa langkah penelitian. Jadi berdasarkan rangka di atas dapat dijelaskan bahwa langkah awal penelitian ini adalah menganalisis seberapa efektif konten yang ada pada TikTok dengan menggunakan fitur stage untuk menafsirkan konten yang keliru penafsirannya. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis ayat apa saja yang dijadikan sebagai landasan penafsiran. Kemudian langkah terakhir adalah melihat respon penonton terhadap konten yang di-stage. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kerangka pikir penelitian. Di sini metode yang kami gunakan adalah metode analisis data. Itu mengumpulkan data berupa konten yang telah di-stage yang berkaitan dengan penafsiran Al-Quran. Itu terbagi dari 3. Yang pertama, menganalisis ayat apa saja yang digunakan sebagai landasan penafsiran. Yang kedua, mengklasifikasikan berdasarkan tema konten yang dominan di stage. Yang ketiga, mengidentifikasi konten kreator yang men-stage konten tersebut. Kemudian, menganalisis respon masyarakat terhadap konten yang di stage. Dan terakhir, menentukan seberapa efektif fitur stage sebagai media dakwah yang berbasis tafsir Al-Quran dinilai dari respon masyarakat. Dari berdasarkan kerangka di atas, maka yang menentukan hasil dari penelitian ini adalah bagaimana respon masyarakat terhadap konten yang di stage. Jika respon masyarakat positif dan sejalan dengan pemahaman konten kreator yang melakukan stage, maka penelitian ini dikatakan efektif, serta penafsiran didukung oleh banyak pihak yang terkait, utamanya para ustadz atau dai yang menjadi konten kreator di sosial media. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.